Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga selalu sehat sekeluarga. Amin. Baik, kita lanjut cerita dari video-video sebelumnya. Ada cerita baru. Kali ini datang dari Mas Isdi di Semarang. Mas Isdi itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya ya belum lama inilah, sekitar tahun 2012. Jadi di tahun 2012 tersebut, Mas Isdi itu bukan asli Semarang, melainkan aslinya itu orang Pekalongan. Kalau orang tuanya, ini karena disebutin ya, kalau orang tuanya itu aslinya orang Bumiayu gitu ya. Jadi ya deket-deket sinilah. Nah, ini si Mas Isdi ini di tahun 2012 tersebut ini pernah ya mengalami namanya orang ya, kadang di atas, kadang di bawah. Mas Isdi di tahun-tahun segitu itu bener-bener kayak lagi posisinya tuh di bawah banget gitu ya. Dia waktu itu kan sudah berkeluarga, sudah punya istri dan belum dikaruniai anak karena memang baru menikah, belum lama. Baru sekitar 3,5 bulan Mas Isdi itu menikah. Mas Isdi pun bekerja seperti biasanya. Istri juga sama bekerja, tapi di tempat yang berbeda. Waktu itu memang sesuai kesepakatan, kita nggak pengen punya ada momongan dulu kayak gitu. Jadi ya wis lah, dua-duanya sama-sama nerima. Akhirnya dijalani kehidupan baru itu sekitar 3,5 bulan. Sampai akhirnya setelah 3,5 bulan tersebut, fakta itu terungkap. Ternyata istrinya itu main hati dengan orang lain gitu ya. Mas Isdi nggak sengaja mergokin. Jadi di jam makan siang gitu ya. Namanya pekerja begitu kan, jam makan siang keluar kantor gitu ya, kan bisa ya di sekitaran kantor situ, atau mungkin pengen yang agak sedikit jauh kayak gitu ya. Nah, Mas Isdi dan kawan-kawan waktu itu pergilah ke suatu tempat yang memang agak lumayan cukup jauh, bahkan jauh dari kantor istri juga waktu itu. Makanya Mas Isdi itu nggak ngabarin kalau aku makan di sini nih dekat kantormu dan sebagainya, itu enggak. Jadi ya udah makan siang sendiri-sendiri. Nah, sampai akhirnya tibalah di sebuah tempat makan atau semacam kayak restoran begitu ya. Rame di sana, banyak orang. Mas Isdi masuk ke situ, jeng-jeng. Dia memang agak sedikit telat ke sana, jadi udah ya mungkin gelombang pertama udah selesai. Dan di situ Mas Isdi itu melihat, yaitu mungkin yang masuk gelombang pertama itu adalah istrinya, dan waktu itu bersama seorang laki-laki lain. Dan yang bikin Mas Isdi kaget langsung begitu ya. Awalnya kan mikir, oh mungkin itu teman kantor gitu ya. Biasa kan kalau orang-orang kantor makan itu bareng-bareng kayak gitu. Lah ini cuman berdua, dan begitu keluar dari restoran. Ini kan Mas Isdi ngeliat dari jauh, kok kayak si ini ya, kayak istriku ya gitu ya. Dan ternyata bener. Jadi istrinya itu begini ya, kayak dipegang pundaknya sama si laki-laki itu. Dan ya kayak gitulah intinya. Kejadiannya itu begitu cepat, dan gestur yang ditunjukkan tersebut itu menunjukkan, wah ini tuh ada sesuatu yang gak bener. Di situ Mas Isdi nggak langsung ngelabrak, nggak langsung datengin ke sana. Soalnya apa? Ya ndak enak dengan orang-orang yang ada di sekitar situ. Mas Isdi juga bawa teman-teman begitu ya. Ndak maulah seperti ini tuh nanti jadi keributan di sana dan semua orang itu jadi tahu. Mas Isdi sempat memperhatikan terus dari kejauhan, oh ini begini ya, hati itu udah hancur, pokoknya udah sakit banget lah. Dan mereka berdua itu keluar ke sana. Mas Isdi pun ngikutin. Ada teman yang nanya, bro mau kemana gitu kan? Sebentar katanya, aku mau ke toilet dulu. Toilet di sana. Ya aku mau ke situ dulu depan. Mas Isdi pun ke depan, tapi yang ngikutin dari jarak jauh. Yang penting tetap bisa kelihatan lah. Dan ya ternyata benar, mereka itu udah dipastikan itu adalah istrinya Mas Isdi, dan mereka berdua itu memang bukan hubungan antara
teman apa atau partner kerjaan gitu. Lebih dari itu ya, dari gerakan-gerakannya, dari bercanda-bercandanya itu tuh udah beda banget lah. Mas Izdi tuh yakin banget. Dan akhirnya ya sudah, makan siang itu pun udah nggak nikmat lagi waktu itu. Mas Izdi mau ngikutin ke sana juga lah, nanti dulu deh kata si Mas Izdi, nanti dulu lah. Dia pun akhirnya lanjut makan. Lanjut makan udah ndak enak, hari itu udah hancur perasaan gitu ya. Dan akhirnya ya balik lagi ke kantor ya, singkat cerita. Pikiran itu udah pusing banget. Mau cerita ke temen, ndak lah, belum waktunya gitu ya. Buktiku belum terlalu kuat dan lah aku tahan dulu lah intinya. Yang jelas hari itu tuh udah yang namanya kerja itu udah males-malesan gitu ya. Aku nggak tahu pengennya apa. Pengen ngamuk ya ngamukin apa gitu, masa iya ngegebukin istri, yo nggak perlu gitu ya. Kalau memang terbukti seperti itu ya udah di-cut aja, pikirnya Mas Izdi itu begitu, tanpa ada kekerasan fisik dan sebagainya. Nah, disitulah pulang kerja Mas Izdi nggak pengen langsung pulang waktu itu, cuman nggak tahu kenapa ya, mau keluar ke sana kemari juga hawa udah nggak enak. Lah udah mendingan aku pulang aja deh. Ya ketemu sama istri, aku pura-pura aja, nggak terjadi apa-apa, aku pura-pura aja, biasa begitu ya. Akhirnya Mas Izdi pun memutuskan pulang. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau dagangan sebentar. Bawang goreng Nyai Wiji, bawang goreng renyah, kualitas premium, ada beberapa ukuran di sini. Mungkin seperti yang sebelum-sebelumnya disebutkan gitu, ini bawang premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa MSG atau micin, tanpa singkong, dan pokoknya nggak dicampur apa-apa, benar-benar bawang murni. Monggo kawan-kawan yang berminat, ditunggu pesanannya, ngelarisin gitu ya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, udah bantu-bantu ngelarisin, terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ditunggu segera. Baik, itu aja. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Izdi. Akhirnya apa? Dia kan pulang, udah ya disambut sama istrinya. Begitu istrinya pun ya mungkin biasa aja, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Mas Izdi pun sama, tapi hati nggak bisa dibohongin gitu ya. Karena aku udah tahu, cuman ya sudahlah, semaksimal mungkin aku pura-pura aja. Dan mungkin itu tetap kecium ya sama istri ya. Istri akhirnya nanya sekitar jam 9 malam, Mas, kamu kenapa? Ditanya begitu kan. Aku enggak apa-apa, kata Mas Izdi. Kok diem gitu kan? Beneran enggak apa-apa. Aku cuman, ya mungkin capek kali ya, katanya. Oh, capek. Mau tak pijitin, Mas? Enggak usah. Udah enggak mood waktu itu ya. Mau dipijitin istri, mau diapain, aku tuh udah enggak pengen lah, intinya begitu. Tapi aku masih menghargai. Udahlah. Intinya aku pengen istirahat. Aku berusaha sesumringah mungkin, meskipun hasilnya tetap aku tuh diem gitu ya, kecium sama istrinya. Dan akhirnya sudah makin malam Mas Izdi pun akhirnya ya sudah berusaha ke tempat tidur sana, meskipun ya istrinya berusaha bagaimana gitu ya, menetralisir atau apa, ngerayu-ngerayu dan sebagainya. Cuman Mas Izdi menolak dengan halus gitu ya. Aku udah capek banget, aku lagi nggak enak badan, kata Mas Izdi. Oh begitu Mas, ya udah kalau kayak gitu selamat istirahat aja gitu kan. Akhirnya istirahatlah mereka berdua ya, dengan kondisi yang canggung seperti itu. Keesokan harinya wis pikiran itu udah ndak karuan. Mas Izdi hari itu pagi itu dia nggak masuk ke kantor. Memang bener-bener udahlah, aku hari ini bolos dulu, aku ndak mau masuk dulu gitu pikirnya. Dan akhirnya ya sudah, dia pun jalan-jalan entah kemana, wis pokoknya ndak jelas banget lah waktu itu. Hari itu Mas Izdi cuman muter-muter di sekitaran kota, di sana cuma nongkrong, terus nanti siang datang ke masjid, ya coba menenangkan pikiran waktu itu ya. Dan dia juga nggak ada minat buat nyari tahu lagi seperti apa gitu ya. Dan begitu udah di masjid itu sekitar sampai jam 2 siang, dia udah coba nenangin diri. Beberapa teman kan ngontek gitu kan, temen deketnya Mas Izdi yang memang dia itu percaya begitulah. Mas Izdi pun ngasih tahu, nih aku lagi di sini gitu kan. Dan akhirnya apa? Temannya nyamperin. Nah, nyamperin begitu, akhirnya apa?
ceritalah Mas Isdi di situ, meledak gitu ya. Dia tuh udah nggak kuat. Ya temannya, ya sebagai teman yang baik, mendengarkan, menenangkan begitu ya, dan ngasih semangat gitu ya. Bro, nggak usah, bro, tenang dulu, coba dipastikan dulu gitu kan. Intinya seperti itu, coba dipastikan dulu sudah sejauh apa gitu kan. Semoga sih apa yang kamu lihat itu nggak benar, semoga apa yang kamu lihat itu salah gitu ya, kata temannya. Ya wis lah, Mas Isdi juga ya dibantu, didengerin aja itu udah seneng banget. Setidaknya berapa persen gitu itu udah mulai agak sedikit reda, sampai akhirnya udah Mas Isdi pun sore itu sekitar jam 2 atau sekitar jam 3 ya, setelah ngobrol-ngobrol sama temannya tersebut, dia memutuskan untuk jalan lagi gitu ya. Aku mau jalan kemana, mau nongkrong di tempat yang beda, pokoknya lah muter-muter aja lah, kata dia gitu kan. Akhirnya sudah, dia pun jalan. Nah ternyata begitu di jalan, ketemu lagi Mas Isdi itu sama istrinya. Cuman bukan ketemu, tapi ngelihat istrinya itu sama orang yang kemarin itu. Wah itu udah makin membara begitu ya. Cuman memang enggak kekejar. Jadi posisinya waktu itu memang si istrinya itu lagi udah mau masuk mobil ya sama si laki-laki itu, dengan gerakan, dengan gestur ya mereka itu ada hubungan spesial lah. Dan Mas Izzy pengen ngejar gitu ya. Dia motor itu diparkir waktu itu. Wah, menuju ke parkirannya ke sana, meskipun parkirannya parkiran pinggir jalan, tapi itu kan lumayan cukup jauh. Ya itu repot kan. Akhirnya dia, waduh, nggak kekejar. Si mereka berdua itu udah hilang. Itu udah makin terbakar, bener-bener udah nggak karuan banget. Akhirnya dia memutuskan untuk malam ini aku nggak pulang gitu ya. Malam ini aku nggak pulang, udah aku matiin handphone aja, kata si Mas Idi. Dan dia malam itu memutuskan untuk ya begitulah, muter-muter tetap di sana, belum mandi, pakaian kucel segala macam. Belilah minum karena bingung aku mau ngapain lagi gitu ya. Aku mau minum-minum aja gitu, kata si Mas Isdi. Dan akhirnya minumlah waktu itu di sana, di pojokan, ditemenin sama beberapa anak kampung gitu ya. Mas Isdi yang traktir. Udah tak traktir, yang penting jangan ribut. Aku itu perasaanku lagi hancur, kata Mas Isdi. Hancur kenapa? Tabrakan Mas atau piye Mas? Bukan seperti itu gitu ya. Istriku tuh begini, katanya. Oh, saya obrolan antara orang mabuk sama orang mabuk gitu. Mas Isdi sendiri juga ndak terlalu inget lah. Cuman waktu itu, malam itu memang lumayan cukup lama berada di sana dengan orang-orang tersebut gitu ya. Sampai nggak kerasa, mungkin itu jam itu udah sekitar jam 11 atau jam 12 malam gitu ya. Dia itu lupa. Namanya juga orang lagi begitu ya. Dia tuh lupa. Kan dia dari awal memang tidak mau pulang ya, handphone dimatikan gitu ya, pasti geger lah, istri itu pasti nyariin ke sana kemari. Nah dia lupa, dia memutuskan setelah mabuk, udah gini pulang aja pulang gitu. Cuman mau pulang ya gimana ya, aku nyari ya enggak, ini mau mintain tumpangan gitu, orang pada kayak gitu semua, nanti sama-sama kecelakaan gitu kan. Jadi Mas Isdi udah ninggalin orang-orang tersebut, makasih ya gitu ya. Mas Isdi pun dia nggak berani naik motor. Dia kan sebelumnya naik motornya itu dititipin sama pemuda itu. Bro, aku titip ini sepeda motorku, besok tak ambil, katanya begitu. Oh ya, siap, aman, katanya begitu kan. Ya udah, pasrah, percaya aja gitu ya. Aku mau pulang gitu kan. Pulang malah jalan kaki. Ya dia nggak berani naik motor, jalan kaki pun sempoyongan, bener-bener kayak gitu. Dan akhirnya setelah mungkin kurang lebih sekitar 10 menit berjalan menuju arah jalan raya ke sana, ada sebuah taksi. Taksi itu berhenti di pinggir jalan di sana. Ada taksi. Ya wis, aku mending naik itu aja gitu ya. Akhirnya mendekat ke sana, ada sopirnya di dalam, kaca nutup semua, megang itunya, mobilnya gitu, breng gitu.
Terus ke arah depan, jendela pun dibuka. Pak, anterin saya pulang, Pak. Oh iya, bapak itu pun turun keluar, mau bukain pintu, tapi Mas Isdi udah buka pintu sendiri, jegrek, duduklah di dalam taksi itu, grek. Bapak itu diem aja, mobil dihidupkan, gereng lampu belum dinyalain. Bapak itu diem aja, Pak jalan Pak, kata si Mas Isdi. Baru bapaknya jawab, mau kemana Pak tujuannya? Saya mau pulang ke rumah, kata Mas Isdi begitu. Baik, sopir itu nggak nanya rumahnya alamatnya di mana gitu, jalan aja. Mas Isdi juga sebenarnya ngantuk, tapi sedikit-sedikit masalah istrinya itu keinget lagi. Ya akhirnya yang tadinya ngantuknya itu jadi lumayan cukup hilang gitu ya. Kepikiran lagi, ngeliatin sopirnya dari tadi diem aja. Pak, rumah saya masih jauh ndak Pak? Diem aja ditanya begitu. Pak, ini udah sampai mana Pak? Diem aja. Jadi meskipun diem, Mas Isdi dalam kondisi seperti itu dia nggak tersinggung gitu ya, nanya lupa ya, cuman ngeliatin jendela begitu kan. Ini daerah mana sih sebenarnya? Kok aku ndak ini ya? Lah ini ya, jangan aku mau diculik, kata si Mas Isdi. Sempat kepikiran seperti itu. Cuman aku diculik ya mau diambil apa, orang aku bawa tas kosong, cuman bawa botol minum, semua barang-barang, laptop dan sebagainya itu aku tinggalin. Memang aku niat nggak pulang ke rumah gitu kan, nggak masuk kerja, dan memang ya udahlah aku nggak mau pulang ke rumah. Cuman ada baju, ya mau diambil apa? Di dompet pun uang tinggal sedikit, tadi udah habis traktir minum-minum sih itu. Ya kalau aku mau dirampok, mau diambil apanya? Pikirnya Mas Rizdi. Ngomong sama si pas sopirnya, Pak, aku ini mau diculik atau gimana ya Pak? Si sopir tetap diem. Kok sampean diem aja begitu ya? Ini aku dibawa kemana? Aku tuh mau pulang ke rumah Pak. Tetap diem aja. Akhirnya Mas Isdi pun diem gitu kan. Ini orang kenapa sih ya dari tadi tuh diem aja si bapak sopir. Mobil tetap melaju dengan kecepatan yang sedang. Memang nggak terlalu cepat. Jalanan juga sepi. Mas Isdi tahu ini tuh bukan daerah pulang ke rumahku. Lah ini tuh mau kemana ya kira-kira si bapak ya. Alay sudahlah, Mas Isdi pun akhirnya nyender begini sambil terus ngeliatin samping kanan kiri, ngeliat ke halaman luar di situ. Nah, di sana semripit gitu ya. Mas Isdi itu nyium ada bau, antara bau mulutnya sendiri yang itu ya alkohol campur sama ada bau wangi-wangian seperti itu. Ini bau apa ya gitu. Ya, tapi Mas Isdi nggak terlalu memperhatikan hal tersebut sampai akhirnya dia itu menyadari, Pak, ini rumahku kok jauh banget ya Pak ya. Si bapak masih diem, dia tuh nggak jawab apa-apa, dan akhirnya apa? Mas Isdi mulai nyadar saat memasuki jalanan yang sudah mulai sempit. Bukan jalan raya utama, ini udah masuk kayak ya mau ke kampungnya Mas Isdi seperti itulah. Cuman ya beda, ini bukan kampungnya Mas Isdi, ini adalah tempat yang berbeda, benar-benar berbeda. Ini Pak, kita mau kemana sih Pak sebenarnya gitu. Akhirnya apa? Makin masuk makin dalam. Oh, jalan potong kali ya Pak ya. Aku udah pernah lewat sini Pak. Bapak tetap diam si sopir itu tadi, dan akhirnya tibalah mereka di suatu tempat yang sepi banget, dan masuklah ke sana si taksi tersebut ya. Dan Mas Isdi baru menyadari itu adalah lokasi pemakaman atau kuburan. Pak, kita kok berhenti mobil taksinya, kita kok berhenti di sini Pak? Kita kok di kuburan seperti ini Pak gitu kan. Si bapak masih diem aja, masih megang setirnya gitu, sampai akhirnya tangannya itu dilepaskan ke bawah, masih diem nggak ngomong apa-apa. Pak, sampean dari tadi diem aja, ini kena berapa Pak gitu kan. Mana nggak ada ininya, argometernya itu nggak ada. Oh Pak, nggak ada argonya, berapa ini Pak? Wah, taksi tembak ini, taksi tembak Pak, uangku tinggal sedikit, kata Mas Isdi. Tetap diem ya. Dan akhirnya apa? Lah, ambil duit gitu ya. Waktu itu berapa? Dikeluarin. Ini ya Pak ya. Si bapak masih diem. Dan akhirnya apa? Mas Isdi karena dia marah akhirnya. Pak, sampean dari tadi diem aja sih. Aku naik taksi juga bayar. Aku minta pulang ke rumah.
kok dianterinya malah ke kuburan begini, ini bukan rumah aku Pak, ini rumah masa depan, cuman ya nggak sekarang Pak, jangan sekarang, aku lagi mabuk, kata si Mas Isdi begitu. Kok dibawa ke sini, udah ini uangnya ditaruh, masih diem aja. Mas Isdi kan akhirnya kesel gitu ya, itu dipegang si lengan baju si bapak, Pak, si bapak itu nengok begini. Nah begitu nengok, disitulah Mas Isdi itu mulai takut. Jadi bapak itu mulutnya itu dijahit, ada benang-benangnya seperti itu, dan jahitannya itu kasar dan sepertinya itu udah luka, udah bau waktu itu ya, karena nengok begini kan deket banget sama ininya sih Mas Isdi, itu baunya itu kecium sampai ya itu sampai ke hidungnya Mas Isdi. Pak, sampean apa sih Pak? Sampean apa sih Pak? Nah, dijahit seperti itu sih bapak itu berusaha ketawa, akhirnya cuman pundaknya doang yang begini-begini gitu. Cuman begitu ya, ketawa-ketawa. Disitulah Mas Isdi itu langsung lari keluar dari taksi tersebut. Dia lari meninggalkan lokasi pemakaman itu, benar-benar berusaha untuk keluar dari sana gitu ya. Mana jalan keluarnya, dia pun lari ke situ minta tolong gitu, teriak-teriak, dan akhirnya warga kan mendengar, dan warga itu pun akhirnya pada mendekat ke sana. Mas, ada apa Mas? Sini, kata warga kan, sini. Tolongin. Wah, mabuk, ini orang mabuk, kata warga gitu kan. Wah, ya aku mabuk, kata si Mas Isdi. Tolongin. Akhirnya dipindahkan ke sana, dibawa ke pinggir jalan, disuruh duduk di situ, ditenangin. Mas Isdi, jangan teriak-teriak gitu kan, nanti yang pada tidur bangun. Diem aja. Udah ditolongin, sampean tenang. Ini ceritanya gimana gitu kan. Mas Isdi pun cerita, aku naik taksi, dibawa masuk ke situ, dibawa masuk ke kuburan. Taksi, akhirnya kan dilihat ke sana kan, ya nggak ada taksi, nggak ada apa, kosongan di situ di kuburan itu. Mas, itu sampean itu mungkin jalan ke sini, kata situ. Jalan apa nyorong aku naik taksi? Ya orang taksinya ndak ada, kok sampean mungkin perangasan kali, lagi mabuk begitu, dipikirnya naik taksi atau bagaimana. Ya ndak mungkin, kata si Mas itu ya. Kata Mas Isdi, orang enggak, aku naik taksi, tapi kan sampean lagi begitu. Akhirnya apa? Warga itu baik ya, ditenangin supaya Mas Isdi itu agak sedikit turun, biar enggak begitu-begitu banget, dan ditunggu mungkin sekitar sampai jam 1 pagi lah waktu itu. Kondisinya Mas Isdi mulai membaik, ya dikasih makan, diajak ngobrol begitu ya. Mas, ada apa sebenarnya Mas? Cerita gitu kan. Dan ya Mas Isdi sedikit banyak cerita, Mas, aku lagi ada masalah keluarga, istriku selingkuh katanya begitu kan. Ya udah diceritain semuanya begini, dan ya itu tadi aku minum di sanalah. Aku jarang Mas gitu ya, cuman malam ini ndak tahu kok pikiranku jadi semrawut begini, akhirnya ya mau gimana lagi gitu ya. Dan aku ketemu sama sebuah mobil taksi. Aku ke situ, si bapak itu ya diem aja, memang ngomong di awal-awal gitu ya, tapi pas kesini itu diem aja. Loh, pas aku di dalam situ Mas, pas nengok begini, mulutnya itu dijahit Mas, kata si Mas itu. Serem ya Mas, ini kuburan tua, ini kuburan udah nggak dipakai buat pemakaman ya, karena memang lokasinya juga nggak terlalu lebar dan memang udah penuh Mas, udah lama nggak dipakai, udah berpuluh-puluh tahun lah katanya, dan pindah ke kuburan sana yang baru. Ya begitulah Mas, memang ada beberapa kejadian seperti ini. Biasanya sih ya pedagang seperti itu suka disasarin masuk ke dalam kuburan. Ya kasusnya sama kayak sampean begini, minta tolong. Cuman ini sampean lumayan agak beda nih, soalnya kondisinya tuh mabuk dan katanya naik taksi, kata sih. Ya udah, sampean pulangnya kemana? Mau tak anterin pulang? Enggak gitu. Akhirnya apa? Dianterin pulang sama warga tersebut. Ya Mas, aku mau pulang, alamatku di sini. Ya wes yo, oh nggak jauh gitu di situ. Akhirnya dianterin pulang Mas Isdi ke rumah ke sana. Begitu dianterin pulang, ketok-ketok, istrinya itu buka pintu gitu. Mas, dari mana Mas? Dari mana? Katanya. Ya Mas Isdi pun diem aja, nggak banyak. Mas makasih ya udah dianterin. Akhirnya masuk ke situ. Mas, kamu dari mana? Tak hubungin kok nomornya ndak aktif.
Aku khawatir mas, begini. Nah di situ Mas Isdi itu akhirnya, kamu khawatir apa gitu. Ada langsung berantem di situ, dia ngomong sama aku udah tahu semuanya, kamu begini. Aku udah tahu semuanya. Hah? Istrinya itu kaget, Mas. Sampean kalau ngomong yang bener mas. Istrinya itu sampai sumpah begitu. Aku itu enggak mas. Kalau enggak percaya, ayo ikut ke kantorku katanya. Ikut ke kantorku. Sama teman-temanku. Ini aku belum ngomong sama siapapun gitu. Ini HP ku pegang biar aku nggak bisa ngubungin mereka gitu. Ayo ke kantorku. Tak tunjukin semua teman-temanku siapa aja kata situ ya. Akhirnya udah. Ya untuk membuktikan hal tersebut, Mas Isdi tetap masih marah gitu ya. Cuman untuk membuktikan istrinya itu udah sumpah-sumpah, aku ndak pernah mas. Seperti yang kamu lihat, seperti yang kamu tuduhkan itu aku ndak pernah. Kalau nggak percaya beneran, teman-temanku tak panggilin semuanya ke sini gitu kan. Dan akhirnya memang dibuktikan. Dan malam itu Mas Isdi udah agak sedikit tenang ya. Semoga bener apa yang dikatakan istriku. Teman-temannya itu dipanggil semuanya. Dan di hari sebelumnya, di mana Mas Isdi makan di luar tersebut, ternyata memang bener sama teman-temannya, istrinya Mas Isdi itu tidak keluar kantor. Mereka baru keluar kantor itu sekitar jam 2 lewat, itu pun cuman beli es kopi di belakang. Makan siang itu pesan karena apa? Ada meeting. Itu hari sebelumnya seperti itu. Jadi yang dilihat oleh Mas Isdi di restoran tersebut itu bisa jadi orang lain yang memang sangat mirip sama istrinya. Dari bentuknya, dari wajahnya. Istrinya kan pakai kerudung gitu ya. Itu mungkin sangat mirip gitu. Mas itu sumpah bukan aku gitu ya. Aku tuh meeting sampai jam 2 dan hari itu nggak keluar kantor sedikit pun. Saksiku itu banyak semuanya segini gitu. Ya seperti itu Mas Isdi pun agak tenang. Lah kemarinnya lagi aku ngeliat di pasar. Mas, besoknya aku itu meeting di luar sama 4 orang. Itu sampai sore mas. Sampai jam 4:30 itu udah mau pulang. Aku pun pulang dari sana. Aku langsung pulang ke rumah mas. Kalau kamu ngelihat siang, sore, sekitar jam 2, jam 3, itu bukan aku. Aku berani pastiin gitu. Ini saksinya gitu kan. Dan ya bener, memang iya juga ya. Terus apa yang terjadi nih ya sebenarnya? Kok aku ngelihat kamu seperti itu ya? Kayak seolah 2 hari berturut-turut dan seperti nggak tahu aku kok jadi kayak diadu domba dan sebagainya. Mas Isdi pun akhirnya cerita kan pengalaman aku selama kamu sih Mas Boyo, kalau ada apa-apa itu dikomunikasikan, jangan seperti itu kata si istrinya. Iya juga ya gitu ya. Aku yang salah kata si Mas Isdi. Ya aku juga mungkin salah mas. Cuman ya aku beneran apa yang kamu tuduhkan itu aku nggak pernah. Dan akhirnya alhamdulillah hubungannya Mas Isdi sama istrinya itu membaik. Cuman ya itu menjadi kayak sesuatu yang paling kelam dalam kehidupannya Mas Isdi, karena hampir saja Mas Isdi itu ya mau menceraikan istrinya gara-gara sesuatu yang nggak terbukti, gara-gara sesuatu yang nggak tahu itu kenapa seperti itu. Ya ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, mungkin kamu ada yang bikin-bikin kali di seperti itu ya. Cuman ya semenjak itu Mas Isdi nggak pernah ngelihat istrinya lagi gitu. Dan wis pokoknya nggak ngerti lah. Tapi itu bener-bener menyakitkan waktu itu. Tapi bukan menyalahkan istrinya kali ini. Kok ada sampai kejadian seperti itu. Istriku difitnah sedemikian rupa dengan mungkin pandanganku yang salah. Plus aku dibawa masuk ke kuburan yang udah berpuluh-puluh tahun nggak beroperasi di sana. Aku tuh nggak ngerti sampai sekarang ya. Tapi intinya itu salah satu pengalaman horor yang sangat berkesan sama Mas Isdi gitu ya. Dan ya ceritanya sampai di sini aja. Terima kasih banyak Mas Isdi. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, sebelum harga naik, monggo buruan dipesan. Itu aja.
Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.